Ramalan Gus Dur soal Prabowo bakal jadi presiden di masa tua. Akankah terbukti karena pertanda ini? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Yang memberi contoh Gus Dur kepada saya, Islam kita rahmatan lil alamin. Islam kita Islam yang sejuk, Islam yang damai, Islam yang damai, tapi bukan Islam yang kalahan, bukan Islam yang mau dijaga kembali, tapi Islam yang melindungi semua. Saat masih hidup, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo Subianto. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Upaya Prabowo Subianto ini bisa jadi akan sejalan dengan ramalan Gus Dur, atau bernama lengkap Abdurrahman Wahid, Presiden keempat rakyat Indonesia sebelum digantikan Megawati Soekarno Putri. Tentang ramalan Gus Dur yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua, ini dikonfirmasi lagi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim. Pertengahan 2022, Prabowo Subianto bertemu dengan Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim di Pondok Pesantren atau Ponpes Tebu Ireng, Jawa Timur. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua, insya Allah 2024. Ungkap Gus Irfan dalam siaran pers kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren atau Ponpes Tebu Ireng, Jawa Timur pada Rabu 4 Mei 2022. Kunjungan Prabowo Subianto ke Tebu Ireng selain bersilaturahmi, juga untuk berziarah ke makam Gus Dur. Ramalan Gus Dur yang menyebut Prabowo Subianto bakal menjadi presiden di masa tua bisa jadi kenyataan. Hasil survei terbaru elektabilitas Prabowo Subianto teratas mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA terbaru, elektabilitas Prabowo Subianto mengalahkan dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei terakhir tersebut memperlihatkan posisi teratas ditempati Prabowo Subianto dengan angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Ada 3 hal yang menyebabkan elektabilitas capres Ganjar Pranowo ini turun. Hal tersebut disampaikan peneliti LSI Deni JA, Aji Alfarabi. Kami dari LSI Deni JA menemukan setidaknya ada 3 alasan kuat yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Pak Ganjar menurun, kata Aji dalam paparan survei pada Jumat 19 Mei 2023. Pertama, kata Aji, turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo disebabkan oleh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebab dalam survei LSI Deni JA memperlihatkan ada 72% publik yang kecewa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Publik menilai Ganjar menjadi salah satu tokoh yang menolak Israel bermain di Indonesia. Penolakan ini dianggap menjadi salah satu pertimbangan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pernyataan Pak Ganjar yang viral kemudian dikaitkan oleh publik menjadi penyebab batalnya Indonesia sebagai tuan rumah, ujar Aji. Oleh karena itu, siapa yang paling disalahkan? Urutan pertama Pak Ganjar, urutan kedua Ibu Megawati, urutan ketiga PDIP, katanya lagi. Hal kedua yang membuat elektabilitas Ganjar turun adalah persepsi publik terhadap personality Gubernur Jawa Tengah yang disebut sebagai petugas partai saat dideklarasikan sebagai capres tersebut. Publik menilai Ganjar Pranowo bukan tipe pemimpin yang kuat lantaran dibayang-bayangi oleh partainya.